Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, para peserta kuliah Al-Qur'an online, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Fatihah, di mana kita sudah sampai pada pembahasan ayat yang keempat. Ayat yang keempat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki artinya adalah zat yang menguasai, zat yang berkuasa, yaumiddin pada hari pembalasan. Yaum adalah yaum artinya hari, kemudian ad-din artinya adalah pembalasan. Jadi ayat yang keempat ini masih merupakan rangkaian dari ayat kedua dan ketiga. Nah, karena itu Anda perhatikan di sini kita membacanya dengan maliki, ya, sama dengan ar-rahmani ar-rahimi, ya, dibaca kasrah, ya, untuk menunjukkan bahwa ayat ini masih memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Atau dengan kata lain, ayat yang keempat ini juga masih dalam rangka menyempurnakan dan melengkapkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah sebelumnya kita memuji Allah pada ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pujian itu dilanjutkan pada ayat yang ketiga, ar-rahmanir rahim. Lalu dilanjutkan lagi pada ayat yang keempat ini. Ya. Nah, jadi kita lihat seperti apa tafsir dari ayat yang keempat ini, Maliki Yaumiddin. Ya, ini adalah tafsir ayat yang keempat. Di sini dikatakan, Maliki Yaumiddin itu adalah tamjidun lillahi ta'ala. Maliki Yaumiddin, ungkapan atau ayat ini, kalimat ini, Maliki Yaumiddin, itu adalah tamjidun lillahi ta'ala. Tamjidun itu artinya pengagungan dan pemuliaan. Ya, jadi tamjidun itu berasal dari kata al-majd. Nah, karena itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala sekaligus sifatnya adalah Al-Majid. Ya. Al-Majid. Innaka Hamidun Majid. Ya, seperti yang kita baca dalam tahiyat. Jadi tamjidun lillahi ta'ala. Ayat ini atau kalimat ini Maliki Yaumiddin adalah tamjidun, ya, pemuliaan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana realnya atau bagaimana wujud nyata dari pengagungan terhadap Allah di dalam ayat keempat ini? Pengagungan itu dalam bentuk pengakuan kita bi annahul maliku likulli ma fi yaumil qiyamati. Pengakuan itu bentuknya adalah dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Maliku. Satu-satunya penguasa, satu-satunya zat yang maha berkuasa, yang menguasai likul lima fi yaumil qiyamati, ya, terhadap segala sesuatu yang ada pada hari kiamat. Hari kiamat adalah situasi dan kondisi yang sangat-sangat
menakutkan, yang sangat agung, ya, yang sangat dahsyat, ya, di mana pada hari itu apa yang selama ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, apa yang selama ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis-hadisnya akan terbukti, ya, akan terbukti. Ya, termasuk salah satunya penjelasan Allah dan Rasul-Nya tentang bahwa kehidupan kita di dunia ini bukan akhir, ya, bukan akhir kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini bukan episode terakhir yang akan kita lalui. Ya, di sana masih ada episode yang paling terakhir, yaitu kehidupan akhirat. Itulah sebabnya di kehidupan itu disebut sebagai kehidupan akhirat. Jadi kata akhirat dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-akhirah. Ya, al-akhirah itu maknanya adalah yang paling akhir. Jadi pada hari kiamat itu, ya, akan terbuktilah di hadapan kita semua manusia bahwa selama ini satu-satunya yang maha berkuasa itu sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah itu tidak menjadi sang maha kuasa nanti hanya pada hari kiamat saja, tidak. Tapi sebenarnya, ya, Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, baik itu pada saat hari kiamat maupun sebelum hari kiamat, ya, maupun sesudah hari kiamat, Allah itu adalah satu-satunya yang maha berkuasa. Tetapi ketika manusia itu hidup di dunia, ya, fakta dan kenyataan bahwa Allah satu-satunya yang maha berkuasa ini seringkali dilupakan oleh manusia. Dan disitulah memang letak ujian. Disitulah letaknya sisi ujian yang Allah tetapkan dalam kehidupan dunia ini. Di mana kita diuji apakah kita lupa atau tidak lupa, apakah kita ingat atau tidak ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang maha kuasa. Tetapi pada hari kiamat, ya, ketika masa kehidupan dunia kita ini berakhir, maka itu artinya masa ujian kita sudah selesai. Ya, dan kita memasuki kehidupan akhirat di mana kita akan melihat seperti apa hasil ujian kita selama ini. Ya, dan di sanalah akan terbukti bahwa Allah satu-satunya sang maha kuasa. Dan pada hari kiamat hal itu terbukti, maka itu ditegaskan pada ayat yang ketiga, yang keempat ini, Maliki Yaumiddin. Karena itu, karena Allah satu-satunya yang berkuasa pada hari kiamat, maka di sini dikatakan, haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari kiamat itu nanti tidak ada satu jiwa pun, ya, tidak ada satu manusia pun yang kuasa, yang mampu untuk menolong, membantu manusia yang lain. Sedikit pun. Ya. Jadi dalam tafsir ini dikatakan sedikit pun. Artinya apa? Kalau di dunia mungkin kita masih bisa membantu orang, misalnya ada benda yang jatuh, kemudian kita bantu untuk menolong, atau ada kotoran, ya, yang melekat, ya, di mata atau di wajah suami kita atau istri kita atau anak kita, ya, kotoran kecil melekat pada wajah mereka, kemudian kita bersihkan kotoran itu, ya, di dunia bisa, ya, kita melakukan itu. Dan meskipun itu satu hal yang remeh, ya. Tetapi di akhirat hal yang remeh seperti itu sekalipun tidak bisa kita lakukan. Pada hari kiamat kita tidak bisa lagi
membantu, ya, menolong orang lain, bahkan untuk urusan yang sekecil itu. Ya. Kenapa? Karena ini hari yang sangat-sangat dahsyat. Ya. Sehingga tidak ada lagi perhatian manusia kecuali terhadap dirinya sendiri. Dia sudah lupa bahwa dulu di dunia dia punya seorang kekasih, dia punya seorang suami, dia punya seorang istri, dia punya anak yang sangat disayanginya. Yang dahulu ketika dia hidup di dunia, dia rela mengorbankan apa saja. Dahulu ketika hidup di dunia, dia rela memberikan apa saja. Dahulu ketika di dunia, dia rela melakukan apa saja untuk menyenangkan orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya. Tetapi di akhirat, memori tentang itu lenyap seketika. Ketika manusia, kita semua ini, berhadapan dengan fakta dan kenyataan betapa mengerikannya, betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Ya, sehingga di sini dikatakan haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Sehingga tidak ada satu jiwa pun yang memiliki kuasa yang mampu untuk menolong jiwa yang lain. Ya, bahkan seperti yang tadi saya gambarkan, bahkan sekedar mungkin untuk membersihkan sebutir debu yang menempel, ya, di wajah orang yang kita cintai. Ya. Tidak ada kepikiran lagi tentang itu, apalagi yang lebih besar dari itu. Karena fayaumuddin, karena yaumuddin, ya, yaumuddin di dalam ayat ini itu maknanya adalah yaumul jazai wal hisab. Hari di mana setiap kita akan mendapatkan balasan terhadap apa yang kita lakukan di dunia, wal hisabi, di mana setiap kita akan dihisab, akan dihitung, akan diperhitungkan amal-amal selama ia menjalani kehidupan di dunia. Maka maliki yaumiddin, itulah makna dari ayat yang keempat, maliki yaumiddin. Dan itu ketika kita membaca ayat ini, maka kita seharusnya menghadirkan, pertama menghadirkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadirkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada momentum hari kiamat itu, tidak ada satupun yang lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diktator yang paling diktator di dunia ini, penguasa yang paling adidaya di dunia ini, semuanya akan luluh, ya, semuanya akan hina, semuanya akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul qiyamah. Dan yang kedua, ketika kita membaca ayat ini, kita menghadirkan kedahsyatan hari kiamat. Ya. Dan hari kiamat itu, ya, adalah sebuah, ya, pada saat yang sama dia adalah sesuatu yang harus kita persiapkan diri kita untuk menghadapinya. Tetapi pada saat yang sama, keimanan terhadap adanya hari kiamat itu menjadi satu tasliyah, ya, menjadi satu hiburan, ya, menjadi satu penguat bagi orang-orang yang beriman, ya, di mana mereka meyakini sepanjang hayatnya bahwa dunia ini sementara. Kalaupun hidup mereka selama di dunia ini adalah hidup yang menderita, hidup yang dipenuhi dengan kesusahan, bahkan mungkin tidak sekedar
kesusahan, tetapi juga hidup di bawah tekanan kezaliman, menghadapi eh, kezaliman-kezaliman yang bertubi-tubi, maka jiwa-jiwa hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini betul tentang hari kiamat itu akan melihat semua ujian-ujian yang berat, semua ujian-ujian kesulitan, semua bentuk kezaliman itu sebagai sesuatu yang ringan-ringan saja. Kenapa? Karena mereka tahu kesusahan ini tidak akan lama. Kesulitan ini tidak akan lama. Kezaliman itu tidak akan abadi. Ya, akan ada hari kiamat, akan ada yaumuddin, akan ada hari pembalasan, hari perhitungan di mana ya, semuanya akan diperhitungkan, akan dihisab, dan akan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bisa dikatakan mulai dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan ayat yang keempat, ini adalah serangkaian pujian, sanjungan, pengagungan, pemuliaan kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian sanjungan dan pujian kita kepada Allah ini, ya, di sini kita sempurnakan dengan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'inu, kami memohon pertolongan, kami meminta pertolongan. Artinya ya dengan segala pujian-pujian ini ya Allah, dengan semua hal yang kami sebutkan yang menunjukkan kemahamuliaan-Mu, bahwa Engkau adalah Rabbul Alamin, bahwa Engkau adalah Ar-Rahman, Engkau adalah Ar-Rahim, Engkau adalah Malik Yaumiddin, maka kami tidak punya pilihan. Kami yang lemah ini, kami yang hanya makhluk ini tidak punya pilihan ya Allah, kecuali hanya tunduk, menyembah, menghamba, beribadah kepadamu. Dan hanya meminta tolong, meminta pertolongan hanya kepadamu. Ya, jadi sedikit penjelasan ya untuk Anda ya di dalam bahasa Arab ya, kalau redaksi atau kalau kalimat ini ya, kita buat ya, atau kita membuat kalimat lain di dalam bahasa Arab ya, selain ayat ini, sebenarnya bisa saja redaksi kalimat ini menjadi seperti ini. Ya, perhatikan ini ada ka ya, ini ka, ini adalah dhamir, ya, dhamir atau kata ganti. Artinya engkau. Nah, dhamir atau kata ganti ka ini sebenarnya ya kalau di luar ayat ini bisa saja dipindahkan ke sini setelah kata na'budu. Jadi saya mengatakan na'buduka. Begitu juga ka yang kedua ini bisa saja dipindahkan ke belakang ya di luar ayat Al-Qur'an. Misalnya kita mengatakan nasta'inuka, na'buduka wa nasta'inuka. Bisa seperti itu. Kalau kita ingin membuat kalimat lain. Nah, artinya na'buduka, kami menyembahmu, wa nasta'inuka, dan kami memohon pertolongan kepadamu. Nah, dari sudut itu mungkin kelihatan tidak terlalu
Mungkin kesannya sama saja, tetapi sebenarnya tidak sama. Ya, jadi mengapa kemudian di dalam ayat ini, ya apa hikmahnya kemudian di dalam ayat ini kata ganti ka ini kemudian dipindahkan ke depan, ya, ini dipindahkan ke depan seperti ini, kemudian kata iya ini adalah sebuah imbuhan, ya, untuk mendampingi domir ini, ya, karena tidak mungkin ka ini berdiri sendiri di depan sini iya ka, sehingga dia perlu ada tambahan iya. Nah, kenapa dipindahkan ke depan seperti ini? Kata para ulama, tujuannya adalah untuk menegaskan, ya, bahwa kami betul-betul hanya menghamba kepadamu. Jadi dalam terjemahannya harus ada kata hanya. Jadi kata hanya itu dalam bahasa Arab istilahnya adalah lil hasri wa takhsis. Ya, jadi kata kata ganti ini dipindahkan ke depan tujuannya untuk menekankan bahwa di situ ada pembatasan, ada pengkhususan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, jadi ini poin penting harus Anda perhatikan dalam ayat ini. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu artinya kita berikrar bahwa hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada selain Engkau ya Allah. Kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada selain Engkau ya Allah, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Jadi itu sedikit penjelasan tentang ayat kelima ini. Kita lihat bagaimana tafsirnya pada ayat yang kelima. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini dikatakan dalam tafsir nakhussuka wahdak. Jadi kata iyyaka ini tadi di sini ditafsirkan nakhussuka wahdaka. Kami hanya mengkhususkan, ya, untuk Engkau satu-satunya ya Allah. Ya, itu yang tadi saya sebut ya. Bahwa kata iyyaka itu pindah ke depan itu dalam segi kebahasaan tujuannya adalah lil hasri wat takhsis. Tujuannya adalah bahwa kita ingin menyatakan kepada Allah bahwa memang hanya Engkau satu-satunya ya Allah. Nah, itu di sini tafsirnya mengatakan nakhussuka wahdaka. Kami hanya mengkhususkan kepada Engkau saja satu-satunya ya Allah. Mengkhususkan apa? Mempersembahkan apa? Bi anwa'il ibadati wa ta'ah. Mengkhususkan segala macam bentuk, segala macam ragam ibadah dan ketaatan. Segala macam bentuk penghambaan dan ketaatan itu hanya kami persembahkan, hanya kami berikan, hanya kami tunjukkan kepadamu ya Allah. Tidak kepada yang selain Engkau. Siapapun dia. Ya. Apakah dia nabi, apakah dia malaikat, apakah dia orang saleh, ya. Kami tidak akan menghamba, kami tidak akan beribadah, ya, menjadikan mereka sebagai Tuhan, menjadikan mereka sebagai sembahan. Karena Tuhan kami hanya Engkau ya Allah. Fala nusyriku ma'aka ghairaka. Ya, maka kami tidak akan menyekutukan bersama Engkau ghairaka, selain Engkau. Ya. Inilah yang kita kenal dengan istilah syirik. Ya. Jadi ini adalah ayat yang menegaskan kepada kita tentang kewajiban utama kita sebagai hamba, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau tidak melakukan perbuatan syirik. Nah, penting untuk saya tekankan bahwa saya ingatkan kepada Anda bahwa syirik itu bukan atau tidak sama dengan ateisme. Ya.
Kalau ateisme itu artinya Anda memang tidak percaya adanya Tuhan. Tetapi syirik itu artinya adalah menyekutukan. Apa artinya menyekutukan? Menyekutukan itu artinya Anda percaya kepada Allah, Anda beriman kepada Allah, Anda mempertuhankan Allah. Perhatikan, Anda mempertuhankan Allah, Anda sholat, Anda puasa, Anda mengaji, Anda mengeluarkan zakat, Anda haji. Tetapi pada saat yang sama, Anda juga mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Ya. Jadi menduakan Allah. Selain meyakini Allah, Anda juga percaya kepada selain Allah. Selain Anda yakin bahwa Allah, ya, kepada Allah seharusnya Anda berdoa, tapi pada saat yang sama juga Anda berdoa kepada selain Allah. Anda selain berdoa kepada Allah, selain Anda mencari berkah, ya, dari Allah, Anda juga mencari berkah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu syirik. Maka ungkapan, ya, atau ayat ini iyyaka na'budu, kalau kita fahami dengan baik maknanya, maka kita akan mengerti bahwa kewajiban kita adalah hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin kedua, wa iyyaka nasta'in. Nah, apa tafsir wa iyyaka nasta'in? Di sini katakan wa minka wahdaka, dan hanya darimu satu-satunya saja ya Allah, natlubul auna, kami memohon pertolongan, fi kulli syu'unina, dalam seluruh atau dalam setiap urusan-urusan kami. Ya. Jadi sebagai konsekuensi dari keyakinan kita bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, sebagai konsekuensi dari keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya Sang Maha Kuasa, maka tentu seharusnya kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, apalagi untuk hal-hal yang memang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita misalnya, ya, minta kesembuhan. Siapa yang bisa memberikan kesembuhan? Hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan dokter, ya, bukan rumah sakit, ya, bukan obat-obatan. Ya. Karena itu kita tidak pernah meminta, ya, kepada dokter untuk menyembuhkan kita. Ya, kita tidak boleh meminta kepada dokter, dokter tolong sembuhkan saya, tidak. Kita tidak boleh meyakini sepenuhnya bahwa obat yang kita minum itu memberikan kesembuhan kepada kita, tidak. Karena yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau begitu apakah kita tidak boleh berobat ke dokter? Boleh. Tetapi kita harus memposisikan dokter itu sebagai sarana yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, untuk kita tempuhi, dengan tetap meyakini bahwa kesembuhan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kita akan sembuh dengan sebab dokter itu. Kesembuhan kita tetap berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui sebab dokter itu, bukan dari dokter itu. Makanya kalau dokternya mati,
Ya, apakah kita kemudian tidak punya peluang untuk sembuh? Tidak. Karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Hidup. Begitu pula ketika kita mengkonsumsi obat, kita tidak boleh meyakini bahwa inilah satu-satunya yang bisa menyembuhkan saya. Tidak. Kita hanya meyakini bahwa ini adalah salah satu cara yang Allah bolehkan, yang boleh kita tempuh untuk mengusahakan kesembuhan. Persoalan kita sembuh atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, Allah yang memberikannya. Nah, karena itu sebagai seorang muslim ketika kita minum obat, ya kita juga membaca basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ucapan basmalah itu seharusnya diikuti dengan keyakinan bahwa saya minum obat ini dengan menyebut nama Allah, dan saya meyakini bahwa obat ini hanya bisa berkhasiat kalau Allah menghendaki obat ini berkhasiat. Saya bisa sembuh dengan meminum obat ini kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, ya, maka obat ini tidak akan punya khasiat apapun. Nah, jadi itu kira-kira penjelasan, ya, tentang bagaimana kita mendudukkan iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Jadi makna dari wa iyyaka nasta'in sekali lagi adalah bahwa hanya kepadamu saja ya Allah natlubul aun, kami memohon pertolongan fi kulli syu'unina, pada setiap urusan kami. Fabiyadikal khairu kulluhu, karena di tanganmu lah ya Allah, ya, seluruh kebaikan itu, ya, seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'ina siwaka, wala, dan tidak ada mu'ina, penolong, siwaka, selain engkau ya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ya, Anda bisa coba merasakan betapa bahagianya, betapa tenangnya perasaan hati kita ketika kita memang bersandar kepada zat yang memang layak untuk dijadikan sebagai sandaran. Ketika kita bersandar kepada Sang Maha Kuat, ketika kita bersandar kepada Sang Maha Kuasa, ketika kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan. Karena itu dahulu para ulama salaf, ada seorang ulama salaf yang ketika misalnya tali sendalnya putus, maka yang pertama kali dia lakukan adalah dia minta kepada Allah, ya Allah, sambungkanlah tali sendalku yang putus ini. Meskipun mungkin setelah itu dia akan pergi ke tukang servis sendal atau tukang servis sepatu. Tetapi poin pentingnya apa, sahabat-sahabat sekalian? Poin pentingnya adalah bahwa yang pertama kali seharusnya kita ingat ketika menghadapi situasi seperti itu, misalnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika tali sendal kita putus, yang pertama kali kita ingat, kita bayangkan yang bisa menolong kita adalah siapa? Seharusnya sebagai seorang muslim, yang pertama kali kita ingat adalah Allah. Hanya Allah yang bisa membantu saya menyambungkan tali sendal ini. Maka kita gantungkan hati kita, keyakinan kita kepada Allah. Ya Allah, sambungkan, bantulah aku untuk menyambung tali sendal ini. Setelah itu barulah kemudian kita berikhtiar. Ya, ketika ban kendaraan kita bocor di tengah jalan misalnya, siapa yang pertama kali kita ingat? Allah atau tukang tambal ban? Harusnya Allah dulu yang kita ingat. Lalu kita minta tolong, ya Allah, bantulah hamba untuk menyelesaikan masalah ban bocor ini. Baru setelah itu kemudian kita ke tukang tambal ban.
Ketika anak kita panas, siapa yang kita ingat? Allah atau dokter? Allah atau obat penurun panas? Seharusnya adalah Allah. Sehingga kita awali musibah itu dengan meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah anak hamba ini. Kemudian setelah itu kita ke dokter. Atau dalam perjalanan, sambil dalam perjalanan ke dokter, kita mohon kepada Allah. Nah, ini kira-kira bentuk aplikasi, ya, bentuk penerapan dari ayat yang kelima ini. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sebagai intermezzo penutup, seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala itu menulis sebuah kitab yang secara khusus beliau dedikasikan, beliau tujukan untuk menjelaskan makna ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beliau menulis satu kitab khusus yang spesial menjelaskan tentang ayat ini. Nama kitabnya adalah Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, kalau tidak salah lengkapnya itu adalah Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kitabnya kalau tidak salah sekitar 3 jilid, ya, subhanallah. Jadi 3 jilid itu beliau menjelaskan panjang lebar tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya. Beberapa tahun yang lalu saya sempat menemukan terjemahan dari kitab Madarijus Salikin ini, tetapi menurut saya terjemahannya kurang bagus. Kurang bagus. Baik, sahabat-sahabat sekalian, semoga kuliah kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi motivasi bagi kita untuk lebih baik menjalani hidup sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai bertemu dalam kuliah selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.